Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dang dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pernyataan dari PLT Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Bapak Ridwan, yang pada tanggal 1 Mei 2021 berkaitan dengan pemberian THR ya, kepada ASN dan juga non-ASN di lingkup Kota Bengkulu. 28 miliar untuk anggaran pemberian THR. Nah, sahabat sekalian, yang menarik adalah 1 Mei pernyataan itu disampaikan melalui media. Kemudian berikutnya pada tanggal 7 Mei 2021 pernyataan itu kemudian dicabut kembali oleh Bapak Ridwan sebagai Kepala BPKAD Kota Bengkulu. Dan akhirnya pemberian THR kepada non-ASN itu, karena pada saat itu juga dia juga menyampaikan honorer ya juga menerima kan. Nah, sebetulnya seperti apa tanggapan dari Bang Wilson sebagai pengamat ekonomi dan keuangan? Ini kan ada keluarga yang mungkin bisa jadi Bang sudah dijanjikan pada saat berita pada tanggal 1 Mei itu para PTT itu sudah menyampaikan ke keluarganya, misalkan kalau dia suami menyampaikan ke istrinya mungkin bahwa akan dapat THR. Ternyata pada tanggal 7 Mei diklarifikasi tidak jadi pemberian itu. Artinya kan itu cukup sangat prihatin sekali, Bang. Nah, bagaimana Abang melihat bahwa pejabat seperti ini dan tinjauan Abang berkaitan dengan teknis aturan yang disampaikan oleh Bapak Ridwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Melian. Mungkin singkat waktu ya, berhubung bulan puasa, jadi saya melihat begini, Adinda Milan Surya, memang terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya ya. Tunjangan hari raya ini memang setiap tahun memang sesuatu yang dinanti-nanti ya. Bukan hanya saja bagi aparatur sipil negara, bagi pegawai negeri sipil, tapi juga memang bagi katakanlah pegawai-pegawai lain ya. Nah, saya tidak panjang lebar membahas masalah itu, tapi sekarang kita katakanlah saya ikut mencermati ya isi video. Ada 2 video pemberitaan di salah satu media katakanlah YouTube ya. Ada yang katakanlah seorang pejabat Pemda Kota, pelaksana tugas, kalau tidak salah saya pelaksana tugas Kepala BPKD ya, menyatakan bahwa sekitar di awal bulan Mei ya, persisnya kita tidak tahu tanggal 1 atau tanggal 2, 1 Mei kalau di YouTube tanggal 1 ya, menyatakan bahwa memang terkait dengan sudah dianggarkannya sebesar 28 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi PNS dan juga bagi non PNS. Saya melihat di YouTube tersebut. Tetapi kemudian ada sekitar beberapa hari yang lalu ya, tepatnya mungkin sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 keluar lagi. Nah, keluar lagi YouTube yang menyatakan bahwa pegawai non aparatur sipil negara atau non PNS ini, atau yang lebih dikenal dengan istilahnya ada yang menyebut tenaga honor, ada yang menyebut juga tenaga harian lepas, itu ternyata PTT pegawai tidak tetap atau juga PTT ya, banyak istilah-istilah yang menyebutkan katakanlah untuk tenaga tidak tetap yang bukan pegawai negeri sipil atau ASN ini. Dan pada video yang kedua saya melihat itu ternyata yang tadinya di video pertama tenaga honor atau non PNS ini diberikan, tapi ternyata dibatalkan. Nah, ini yang itu Bang 1 bulan gaji ya, Bang? Iya, 1 bulan kali. Nah, padahal nyata-nyata di video pertama sudah dikatakan sudah dianggarkan sebesar lebih kurang 28 miliar. Nah, sini saya ingin sedikit mengkomentari lah ya, menjelaskan memang apalagi ini ya suasana Covid pandemi, mana lagi mau lebaran ya. Jadi memang kalau saya melihat ya, selayaknya seyogyanya memang seorang pelaksana tugas ya, apalagi ini mengepalai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini bukan hanya kepala selaku PLT Kepala BPKD saja, tapi di dalam ketentuan ya, di dalam PP 12 atau dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, ataupun di dalam Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara, ataupun di dalam Permendagri ya 77 tahun 2020. Ini namanya Kepala BPKD ini dia selaku Kepala Satuan
SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Artinya dia sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Artinya juga dia selaku bendahara umum daerah. Kalau bendahara umum daerah ini bolehlah kalau dia mengkuasakan ke bawahnya, pejabat di bawahnya, tapi sekurang-kurangnya dia itu apa yang disampaikan dia itu tidak boleh tidak konsisten. Harus konsisten. Makanya harus memahami aturan. Nah, makanya dia harus memahami aturan, memang aturan yang lebih katakan lebih jelas, jangan berubah-ubah. Karena surat perintah pencairan dana ya, SP2D nama, surat perintah pencairan dana SP2D yang nanti akan dibawa oleh katakanlah kepala OPD itu ditandatangani oleh BUD atau kuasa BUD. Artinya apa? Kalau dia yang menandatangani, artinya apa? Wah, itu sudah merupakan pejabat yang mengotorisasi, menglegitimate selembar surat ya, namanya SP2D, dan itu bisa dibawa oleh bendahara OPD untuk dibawa ke bank untuk bisa dikatakanlah diuangkan, dicairkan. Saking pentingnya jabatan kepala PLT atau kepala PPKD. Nah, di sini kita akan melihat situ saking pentingnya ya. Artinya apa? Artinya kita menyayangkan sekali kalau di awal Mei menyatakan bahwa akan memberikan tunjangan THR bagi aparatur non PNS, ternyata hampir seminggu kemudian berubah lagi, tidak berikan. Nah, yang pertama dampaknya bagi tenaga-tenaga honor ya, PTT atau THL atau non PNS ini, mereka ya sudah berharap tadinya kan. Sudah berharap, tentu mereka ya kecewa lah mereka kan, sudah berharap, sudah terbayang lah kan bisa. Nah, mungkin sudah bercita dengan keluarga akan dapat tunjangan THR 1 bulan gaji kan. Nah, jadi tiba-tiba dibatalkan. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, dalam waktu singkat ini saya ingin menyampaikan juga. Ini kalau di videonya kalau nggak salah saya, beliau mengatakan bahwa tentang PP 63 ya 2021 ini ya, dan juga beliau menyatakan tentang PMK ya. Ini sebenarnya PMK 42. Memang secara aturan regulasi pembayaran tunjangan hari raya ini memang diatur di dalam 2 aturan ini. Ada PMK 42 2021, ada juga PP 63 tahun 2021. Tapi perlu diingat ya, saya bukan menggurui ini gitu ya, bukan menggurui, perlu diingat juga bahwa yang namanya PP itu aturan yang memang bersifat menyeluruh ya. Peraturan pemerintah itu ditujukan untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Makanya bunyi di PP, kalau kita lihat di titelnya begini, PP 63 2021 tentang ya pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2001. Nah, di sini tidak disebutkan di titelnya ini sumber dananya. Sumber dana APBN atau APBD. Nah, tetapi kalau di PMK dia sudah lebih teknis lagi. Nah, makanya memang harus hati-hati. Di sini disebutkan kalau PMK 42 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan ya, hari raya bla bla bla, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya sayangkan ya, harusnya seorang pejabat memahami aturan ini. Nah, kalau PMK dia sudah disebutkan bersumber dari APBN, otomatis tidak mungkin dong untuk daerah. Otomatis PMK ini ditujukan untuk pegawai pusat. Makanya kita harus lebih detail. Nah, sekarang coba kita lihat PP-nya di sini ditetapkan tanggal ya. Di sini PP ditetapkan tanggal 28 April. Diundangkan pun tanggal 28 April. Ditetapkan tanggal 28 April, diundangkan tanggal 28 April. Artinya apa? Artinya tidak mungkin, tidak ada alasan, kita tidak bisa menerima alasan bahwasanya lambat misalnya mendapatkan informasi bahwa terkait dengan PP ini, karena PP sendiri ditetapkan tanggal 28, diundangkan pun tanggal 28. Nah, artinya apa? Dia sudah lebih duluan. Sementara video yang diupload pertama 1 Mei. Artinya seharusnya ya pejabat kalau lincah ya memahami aturan ya terkait dengan ini, memang benar-benar didukung oleh
staf-staf yang mumpuni gitu kan, tidak mungkin salah di dalam menafsirkan aturan dan tidak mungkin lambat dalam menerima informasi karena tanggal 28 ditetapkan, tanggal 28 juga diundangkan. Sekarang coba kita lihat di PMK 42 2021. Kita lihat di sini justru ditetapkan tanggal 28, diundangkan tanggal 29, artinya selisih 1 hari. Nah, selisih 1 hari artinya apa? Duluan PP. Nah, seharusnya di PP memang kita lihat memang ada di PP tersebut, kita lihat memang ada di pasal 16 memang sebagaimana disampaikan oleh pejabat tersebut ya. Dan kita sebetulnya titik poin kita itu Bang, bahwa mestinya seorang pejabat itu memahami aturan dulu, baru menyampaikan ke publik. Ya. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup. Betul. THR ini kan yang mungkin orang sudah punya target-target pada saat mendengar 1 Mei itu, wah ini akan dapat THR. Betul. Mereka sudah apakah beli baju lebaran, apakah beli kue dan lain sebagainya, persiapan mudik dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu batal. Betul. Karena kenapa? Karena kegagalan atau kesalahan daripada seorang pejabat Kota Bengkulu dalam memahami aturan. Betul. Berakibat akhirnya orang ironi, sedih, betul, kecewa bisa jadi kan? Betul. Nah, betul, mestinya kalau memahami aturan dari awal di PP itu dipahami sedetil mungkin, termasuk PMK-nya dan lain sebagainya itu, maka pejabat sekali berkepala BPKAD Kota Bengkulu itu langsung dia menyampaikan bahwa untuk non ASN termasuk PT dan lain sebagainya sehubungan dengan aturan yang ada maka tidak ada THR-nya. Pasti orang sudah tidak ada, dalam arti pasti orang sudah mengatakan kita tidak dapat THR. Ya sudah. Ya. Karena tidak ada harapan berarti kan? Betul. Tapi kalau disampaikan dapat THR, tapi ternyata disampaikan 1 Mei disampaikan dapat THR. Lalu kemudian 7 Mei diklarifikasi tidak dapat THR lagi. Artinya ada kekecewaan. Saya yakin itu ada kekecewaan. Prediksi saya seperti itu kan. Betul. Nah, ini artinya kegagalan dalam memahami aturan yang berakibat nasib orang, impian orang berkaitan dengan THR itu menjadi buyar. Betul. Jadi saya melihat di sini sebenarnya di dalam PP ya, PP 63 tahun 2001 sini ini sudah sangat jelas sekali di pasal 16 ini, baik itu di huruf A maupun di huruf B. Kalau huruf A ini pembayaran yang bersumber dari APBN. Ini sudah sangat jelas sekali. Huruf B ini pembayaran yang bersumber dari APBD. Sudah jelas sekali ini bagi PNS, bagi P3K, pegawai pemerintah yang berjanji kontrak. Artinya apa? Kalau memang pemerintah kota sudah menerapkan pola P3K, misalnya diseleksi minta kuota dari pusat, nanti seleksinya seperti CPNS, diikat dengan perjanjian dan salary-nya, gajinya itu hampir setara dengan PNS golongan berapa, maka dia memang berhak di sini P3K. Tapi sepengetahuan saya memang kota memang belum menerapkan itu. Kalau nggak salah saya ada P3K. Tapi di sini di poin angka 7 juga disebutkan ada untuk pegawai aparatur sipil negara. Tapi ini yang bertugas pada instansi pemerintah yang melaksanakan pola pengelolaan badan umum daerah. Jadi ini tidak semua OPD. Nah, artinya apa? Di dalam pasal 16 di dalam PP 63 2001 huruf B ini sudah sangat jelas sekali. Nah, jadi kalau saya melihat harusnya ya seorang pejabat setingkat katakanlah kepala PLT kepala OPD itu tidak menyampaikan statement atau pernyataan di awal yang sudah tidak relevan dengan aturan. Pada aturan ini keluar sudah ditetapkan dan keluar diundangkan tanggal 28 April. Beliau menyampaikan di awal Mei ya. Nah, artinya ada jeda beberapa hari dan seharusnya peraturan ini tidak keliru lagi ditafsirkan dan tidak keliru lagi untuk disampaikan. Tidak qualified kalau boleh kita anggapkan kita anggap bahwasanya ya bagaimana untuk urusan yang lebih strategis yang lebih besar memahami aturan pasal 16 ini aja sudah keliru. Sudah keliru. Nah, kita yakin ya berbagai pihak stakeholder baik itu pegawai non PNS atau honorer atau THL atau PTT pun kalau disampaikan di awal bahwa memang mereka terkait tidak menerima karena tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya, ya mereka pasti terima dong. Mereka pasti tidak akan mempertanyakan. Iya, kenapa? Ya, karena aturan adalah panglima tertinggi di dalam birokrasi. Nah, tetapi ini memang di awal sudah disampaikan pada aturannya tidak
tidak menyebutkan demikian. Nah di sini, iya. Jadi saya melihat prihatin ini untung ya. Saya sekali lagi menyampaikan dengan Bapak Wali Kota ini, kalau yang seperti ini perlu dilakukan evaluasi. Jangan sampai nanti justru karena gini, pencairan ini harus ada perubahannya. Nah, peraturan Wali Kota. Nah, jangan sampai nanti Pak Wali Kota ya nanti ya disuguhkan peraturan Wali Kota ditandatangani padahal keliru. Wah, itu bisa jadi persoalan hukum di kemudian hari. Apalagi ini kan berkaitan dengan kepala BPKAD ini berurutan dengan keuangan. Iya, dia bendahara umum daerah, pejabat umum daerah. Saya tanya bahwa ini sebetulnya harus dievaluasi dan sebetulnya layak dicopot ya, Bang. Kalau saya menyarankan dengan Bapak Wali untuk pejabat-pejabat strategis, katakanlah yang menangani jantungnya pemerintahan seperti BPKAD ini harus dievaluasi karena ini tidak menutup kemungkinan nanti ya kata orang selip-selip nanti salah tanda tangan, nanti peraturan wali kota bisa berbahaya. Dengan peraturan wali kota maka ini bisa dicairkan. Kalau di antara item-item itu ada yang keliru, maka itu akan bisa berdampak terhadap pengeluaran uang negara yang bertentangan dengan aturan. Nanti ujung-ujungnya terdapat kerugian keuangan negara. Dan yang kita sayangkan adalah ini kepala BPKAD Kota Bengkulu ini, PLT kepala BPKAD Kota Bengkulu ini berbicara tentu atas nama Pemkot. Iya, atas nama Pemkot, dan ini statement di channel CW ini salah satu channel yang terpercaya lah ya. Ini statement seorang katakanlah pejabat setingkat PLT kepala BPKAD ini betul-betul katakanlah betul-betul statement yang A1 harus tidak berubah lagi. Nah, dengan gamblangnya, dengan terang-benderang menyatakan bahwa akan dibayarkan THR untuk tenaga honor 1 bulan gaji, artinya sudah jelas, betul, sudah sangat jelas. Jadi itu ya menurut saya. Baik, sahabat Dang dimanapun berada, itu tadi ulasan dari Bang Wilson sebagai pengamat keuangan dan pembangunan. Jadi sekali lagi bahwa video ini kita buat adalah bentuk keprihatinan kita terhadap teman-teman kita yang awalnya mungkin mereka sudah memimpikan uang itu karena dijanjikan 1 Mei 2021 itu pernyataan dari Kepala BPKAD itu PLT Kepala BPKAD tetap berkaitan dengan akan menerima THR, tapi ternyata berubah kembali lagi di tanggal 7-nya ada pemberitaan lagi. Nah, ini sebetulnya kita sayangkan, tapi substansi dari video ini adalah bukan kepada kita mendesak agar THR itu diberikan, karena memang regulasinya tidak ada. Tapi kita menyayangkan saja, sekali berpejabat bisa keliru memahami aturan di awal. Pejabat teras. Jantungnya keuangan. Kalau seandainya, saya ulang sekali lagi bahwa kalau seandainya di awal-awal disampaikan di 1 Mei itu bahwa yang berhak menerima THR ini sesuai dengan regulasi PP ataupun PMK tadi ya Bang ya. Bahwa ini yang berhak dan ini yang tidak berhak, pasti orang tidak akan kecewa karena sudah diberikan gambaran. Tapi ini diberikan gambaran akan mendapat, tapi ternyata tidak mendapat. Ini kan menyakitkan. Saya yakin menyakitkan. Prediksi saya menyakitkan. Kita yakin ya paling tidak kecewa lah. Ya. Paling tidak kecewa ya. Dugaan saya menyakitkan, dugaan saya kecewa orang itu karena tidak mendapatkan itu padahal sudah dijanjikan. Nah, saya pikir apa yang disampaikan Bang Wilson tadi perlu dievaluasi. Pak Wali Kota juga perlu mengevaluasi pejabatnya, apalagi PLT Kepala BPKAD ini adalah di BPKAD ini adalah orang-orang yang dan bukan satu pejabat ini aja mungkin ya. Mungkin ada pejabat-pejabat lain yang memegang kendali-kendali strategis ya di pemerintah kota ini. Agar kalau saya perhatiannya begini ya Rinda Melanchori ya. Ini kaitan dengan administrasi pengelola tata kelola keuangan ini kita jangan main-main ya. Kita setingkat kepala daerah salah menandatangani sedikit saja itu bisa berdampak fatal, bisa berdampak hukum benar karena sudah ada contoh-contoh, sudah ada. Nggak usah kita sebutkan, sudah contoh-contohnya harusnya bisa belajar ya. Apalagi ini yang menyangkut masalah mengeluarkan uang negara. Keuangan. Iya. Baik. Nah, jadi Bang Wilson menyampaikan dievaluasi dan ini sebetulnya karena sudah membuat dugaan saya sudah membuat banyak kecewa daripada teman-teman yang berada di Pemda Kota Bengkulu dalam hal ini Nona SN ataupun PTT ataupun sebutan yang lain ya Bang. Walaupun Pak Ridwan juga menyebut honorer juga kan. Nah, ini harusnya PLT Kepala BPKAD Ridwan ini dicopot dari jabatannya karena
Ini menunjukkan bahwa keliru dalam memahami aturan sehingga terjadi perubahan penyampaian opini ataupun kebijakan ke publik. Dan sedikit Pak Adinda Surya, ini bukan saja terkait dengan bagaimana sebenarnya menjaga marwah pemerintah kota. Seorang pejabat teras yang katakanlah yang mempunyai wewenang absolut di bidang keuangan menyampaikan statement yang berubah, belum 1 minggu berubah, kita bisa mengatakan bahwa tidak konsisten ya. Tapi ini dampaknya bagi seorang kepala daerah, ini dampak politiknya ada. Ya. Ini jadi harus Pak Wali ini harus ya, kita tidak mengajar beliau sangat paham sekali, tapi dampak politiknya ada nih. Nah ini kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Bang Wilson. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.